Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Pusandi, NPM 1913031051 dari Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung akan menjelaskan tentang ekuitas. Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan 2002, misalnya Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan ekuitas adalah hak sisa atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Pada dasarnya, ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan atau karena kerugian. Ekuitas terdiri atas setoran pemilik yang seringkali disebut modal atau simpanan pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo laba, dan unsur lainnya. Istilah dalam ekuitas yang pertama ada modal setoran, yaitu invested capital, original capital, and original investment. Yang kedua ada modal yuridis, yaitu legal capital, formal capital, real estate capital, stated capital, and capital stock. Yang ketiga ada modal setoran lain atau agio saham, yaitu paying surplus unrestricted capital, paying in capital in excess of capital stock, capital in excess of par atau stated value, capital surplus, and stock premium. Tujuan penyajian ekuitas. Yang pertama ada efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua, riwayat dan prospek investasi pemilik. Dan yang ketiga, tanggung jawab yuridis pemilik. Dan untuk mencapainya harus tersedia informasi, yaitu sumber ekuitas. Kedua, pembatasan pembagian dividen atau likuidasi. Yang ketiga, batas perlindungan dan urutan penyerapan rugi. Pengakuan dan pengukuran ekuitas. Dalam pengakuan modal atau ekuitas, biasanya diakui saat pemodal mentransfer sumber daya kepada perusahaan sebagai imbalan bagian kepemilikan perusahaan. Pengakuan modal biasanya digunakan pada perusahaan yang berbentuk perseorangan maupun partnership. Modal yang disetor diakui pada saat penerimaan, baik berupa kas ataupun non-kas. Saldo normal ekuitas berada di sisi kredit. Modal atau ekuitas diukur sesuai dengan jumlah kas yang diterima, sementara untuk setoran yang berupa non-kas akan diukur sebagai nilai wajar non-kas pada saat diserahkan, yaitu nilai operasional tanggal yang disetujui Dewan Komisaris. Pengaruh nilai buku ekuitas terhadap harga saham. Nilai buku ekuitas mempunyai hubungan positif dengan harga saham. Jika perusahaan rugi, pasar seolah-olah percaya pada nilai buku ekuitas, sehingga terjadi penurunan slope koefisien laba yang merugi dikarenakan pergeseran relevansi nilai laba akuntansi ke nilai buku ekuitas. Komponen ekuitas pemegang saham dari segi riwayat pelaksanaan dan sumbernya ekuitas pemegang saham diklasifikasikan atas dasar dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Ekuitas pemegang saham dan komponennya. Pertama, modal setoran yang terdiri dari modal yuridis dan modal setoran lain. Yang kedua, modal bentukan atau laba ditahan yang terdiri dari 1. Laba atau rugi dari statement laba rugi. Kedua, dividen. Ketiga, rekapitalisasi. Keempat, defisit. Kelima, koreksi. Dan yang terakhir, perubahan akuntansi. Penyajian ekuitas. Menurut PSAK nomor 21, penyajian ekuitas meliputi penyajian dalam bentuk modal dan saldo laba. Model disajikan dalam neraca setelah pos kewajiban. Penyajian ekuitas bertujuan menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Terima kasih.